Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil a'malis shalihati linakuna minal muflihin. Wa amarana bit tamassuki ala syariatil Islam fi kulli halina wa makanina. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الخادمون ويا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتذكروا لقول الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة ومن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار صدق الله العظيم وصدق رسول كريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memanjatkan puji syukur kita kehadap Allah Subhanahu wa taala atas hidayahnya kepada kita semua, masih diberikan umur panjang, kesehatan dan hidayah hadir di tempat ini. Alhamdulillah. Semoga niat kita insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pahalanya tidak akan dirasakan hanya di akhirat, tapi di dunia ini insyaallah kita rasakan. Selawat dan taslim mari kita senantiasa peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat yang kita selalu kirimkan kepada beliau, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kemudian. Bahkan sebagian ulama mengatakan bukan hanya di hari kemudian, tapi di dunia ini kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan tahun 2025 ini. Mari kita mempersiapkan diri secara mental, mempersiapkan diri fisik, bahkan mempersiapkan diri kemampuan ilmu pengetahuan, ketakwaan dan iman kita, sehingga kita akan bertemu nanti dalam Ramadan tidak kaget, karena memang kita sudah persiapkan diri, terutama masalah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharulah iman kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Perbanyaklah zikir kita menghadapi bulan Ramadan ini insyaallah. Perbanyaklah tobat kita, merenungi perjalanan hidup kita selama ini, khususnya setahun yang lalu yang kita lewati ini.
menangislah pada di tengah-tengah malam mengingat dosa-dosa kesalahan yang mungkin kita lakukan atau memang sengaja kita lakukan. Jangan nanti di hadapan Allah baru kita menangis. Jangan nanti di hari kemudian kita menangis. Ketika kita diberikan amal kita dengan rapor merah dan diberikan dari belakang. Amma man utiya kitabahu wa radari fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Orang yang akan mendapatkan rapor merah nanti di hari kemudian dan diberikan dari belakangnya, akan dia berteriak begitu dahsyatnya dan dimasukkan dalam api yang menyala-nyala. Wa yazubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadapi bulan Ramadan ini, mari kita semua memperbanyak renungan kita, memperbanyak tobat kita, memperbanyak zikir kita kepada Allah. Nabi menganjurkan kepada kita untuk selalu, bukan menganjurkan, tapi memberikan contoh kepada kita. Nabi berpuasa di bulan Syaban sebulan penuh. Itu semua apa? Agar menemukan nanti Ramadan tidak kaget, tidak ada penghalangnya lagi untuk melakukan amal-amal di bulan Ramadan itu, insyaallah. Hadirin dimuliakan oleh Allah, di bulan Syawal ini dalam sebuah hadis Rasulullah, innallaha la yatla'u lailatan nisfi Syaban. Allah melihat, Allah mengintip hambanya di bulan Syaban itu, terutama di nisfi Syaban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Maka Allah mengampuni semua makhluknya. Sekalipun mereka tidak minta tobat, apalagi yang minta ampun. Allah mengampuni seluruh makhluknya. Bahkan di hadis lain, pengampunan Allah lebih banyak daripada bulu-bulu domba. Kecuali yang dua yang tidak diampuni oleh Allah. Inilah mari kita renungi perjalanan hidup kita. Yang pertama adalah illa li musyrikin, kecuali orang yang mempersekutukan Allah. Musyrik, menyembah Allah tapi juga menyembah yang lainnya, itu namanya musyrik. Menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Tetapi musyrik itu terbagi kepada dua, walaupun dosanya tidak sama. Ada yang namanya syirik asgar dan ada namanya syirik akbar. Asyirik asgar ini yang sangat ditakuti Nabi. Inna akhwafa min ummati, yang paling saya takuti kepada umatku nanti, asyirkul asgar, yaitu syirik yang kecil. Ditanya, ya Rasulullah, ma wasyirkul asgar, apa itu syirik asgar? Nabi menjawabnya dengan spontan, ar-riya. Riya, melakukan amalan-amalan karena ingin dipuji oleh Allah, karena ingin dipuji oleh sesama manusia. Mari kita semua menghadapi bulan Ramadan ini, dan semuanya itu kita, apa yang kita lakukan, melangkah kaki kita, goyang tangan kita, mulut kita keluar, hanya semata-mata untuk mencapai ridha Allah. Jangan ada keinginan untuk dipuji oleh orang lain. Kita menggunakan mobil bagus, tidak salah, asalkan ingin betul-betul mendapatkan ridha Allah. Fama bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat Allah tidak apa kita beritahukan, informasikan atau diperlihatkan, tapi jangan ada di dalam diri kita untuk dipuji oleh Allah, oleh sesama manusia. Ini syirik asgar. Apapun yang dilakukan, memakai pakaian baru kalau kita ingin dipuji oleh orang lain, bukan untuk mendapatkan ridha Allah, maka itu bahagian dari syirik asgar.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentu nanti kita bulan Ramadan, banyak hal yang kita lakukan memerlukan pemahaman dengan itu. Kita memberi buka puasa kepada orang lain. Jangan ada di dalam hati kita ingin dipuji oleh orang, ingin diangkat derajat oleh orang. Allah yang mengangkat derajat kita. Kalau kita reda hanya mendapatkan reda Allah. Hindari semua ada niat-niat mau dipuji oleh Allah. Mau dipuji oleh sesama manusia, maaf. Hindarilah segala sesuatu yang ada keinginan kita dipuji oleh sesama manusia. Kita hanya mendapatkan reda Allah, kita akan ingin dipuji oleh Allah. Dan itulah semua yang akan kita lakukan dalam bulan suci Ramadan itu, insya Allah. Namun demikian kita tentu menjadi latihan buat kita semua dalam semua gerak langkah kita untuk selalu ingin supaya hanya mendapat reda Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pergi berjamaah, mari kita melangkahkan kaki untuk mendapatkan reda Allah. Bukan karena ingin dipuji oleh tetangga, bukan karena ingin dipuji oleh atasan, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Tidak ada sama sekali, insya Allah. Kalau demikian adanya bahwa betul-betul nanti yang membalas kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi kalau syirik besar. Mari kita tobat kepada Allah. Andai kata pernah kita menyembah sesuatu selain Allah, menyembah sesuatu selain Allah, apakah itu kuburan, apa itu tempat sungai, apa itu sumur, apa itu dan lain sebagainya. Adakah kesempatan sebelum kita menghadapi bulan Ramadan ini untuk kita tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh tobat. Yang kedua, yang tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan ini, apalagi menghadapi bulan Ramadan, adalah musyahinin, orang yang selalu bermusuhan. Kita tidak boleh lagi saling bermusuhan. Ada anak yang tidak omong dengan orang tuanya, ada orang yang tidak omong dengan tetangganya, ada orang yang tidak omong dengan saudaranya, ada orang yang tidak omong dengan istri dan suaminya. Ini semua adalah sesuatu yang menjadi penghalang kita, menjadi hijab kita untuk menemukan reda Allah di bulan Ramadan nanti. Maka itu mari kita semua saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada lagi dendam dan karena perbedaan kepentingan, perbedaan apa dalam kehidupan kita, baik inter kita keluarga maupun orang lain. Mari kita saling maafkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga insya Allah tidak ada tabir sekali lagi penghalang dalam menemukan reda Allah di bulan Ramadan nanti. Apalagi hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yahillu li muslimin ay yakhjura ahahu fawqa salasin. Tidak halal bagi orang yang muslim yang bermusuhan saudaranya di atas 3 hari, baku bombek di atas 3 hari. Paman hajar apa fawqa salasin, siapa yang tidak omong saudaranya, baku bombek saudaranya sesamanya di atas 3 hari, pamata, lalu dia mati, kata Rasulullah, dakhalan nar, menjadi penyebab dia masuk neraka dengan dosa itu. Begitu Nabi mewanti-wanti umatnya agar saling omong, saling tidak ada yang bermusuhan di antaranya. Dan itu kalau ada yang begitu tidak akan diampuni oleh Allah. Karena ada orang yang begitu, maka tentu terhalang untuk melakukan amal-amal kebajikan di bulan Ramadan nanti. Karena itu adalah kesempatan buat kita semua. Bahkan kepada orang yang sudah meninggal, mungkin ada dosa kita kepada mereka, doakan kepada mereka. Bahkan ada sebahagian ulama yang menganjurkan untuk pergi ziarahi kuburnya, untuk mendoakan, bahkan kalau bisa meminta maaf. Doakanlah kepada orang-orang yang pernah kita, yang tidak lagi hidup bersama dengan kita, tapi pernah kita bermusuhan, pernah berbeda pendapat karena sesuatu kepentingan.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan itu insyaallah kita akan memasuki nanti Ramadan. Tiada hijab antara kita dengan Allah. Semua amal-amal ibadah kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Persiapkanlah diri kita, persiapkanlah keluarga kita, anak-anak kita. Jangan biarkan mereka tidak melakukan ibadah kepada Allah. Jangan biarkan anak-anak kita duduk di pinggir jalan tanpa pergi salat tarawih misalnya. Ajarlah mereka, bimbinglah mereka, ingatkanlah mereka. Ini tanggung jawab kita semua. Yang ladzina amanu, wahai orang beriman, ku anfusakum, jagalah dirimu. Jangan hanya kita pergi di masjid tarawih, pergi wushu tinggal di masjid, keluarga kita berantakan, keluarga kita tidak beribadah, keluarga kita pergi macam-macam. Mari kita ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jagalah diri kita, jagalah keluarga kita, terutama di dalam menghadapi bulan Ramadan, dan insyaallah sampai bulan Ramadan kita jaga ketenangan, kita jaga kedamaian, baik di dalam rumah tangga kita maupun di antara warga kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim.